Apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasut? Ini bukan video biasa. Ini bukan wajah politisi yang sedang mencari panggung, tapi wajah seorang pria yang sedang kalah oleh rasa takutnya sendiri. Roy Suryo muncul di TikTok, bukan sebagai mantan menteri, bukan sebagai pakar telematika, tapi sebagai pemohon belas kasih. Dulu dia bicara lantang, dulu dia berkoar tentang kebenaran dan demokrasi, tapi kini, Pak Prabowo, tolong saya tidak ingin dipenjara. Lagi, ya, lagi. Karena Roy Suryo bukan orang baru dalam urusan laporan polisi. Dan sekarang, dia bukan sekadar mencari pembelaan, tapi perlindungan dari sosok yang dulu bukan pilihannya. Prabowo Subianto. Lucu ya, milih Anies, teriak perubahan. Tapi giliran nyangkut di urusan hukum, lari ke orang yang katanya bagian dari rezim. Mari kita tanya, yang bayar Roy Suryo siapa sih? Kalau motifnya nasionalisme, kok lagu Indonesia Raya aja nggak hafal? Cinta tanah air bukan dari mulut, tapi dari sikap dan integritas. Dan integritas tak lahir dari sinyal kamera dan skrip TikTok. Kenapa takut sekarang? Karena akhirnya hukum mulai menggerakkan langkahnya. Karena akhirnya rakyat melihat siapa yang cuma nyaring tapi kosong. Kalau kamu percaya sama Anies, kenapa nggak minta bantuannya? Kenapa malah ke Prabowo? Karena pada akhirnya, bahkan Roy Suryo tahu, politik itu bukan tentang siapa yang paling pintar bicara, tapi siapa yang benar-benar punya kuasa dan legitimasi. Emangnya nggak salah minta bantuan ke Prabowo? Prabowo aja pas terpilih, minta bantuan ke Jokowi. Tapi setidaknya, Prabowo punya sopan santun, bukan nyinyir, lalu merengek. Melihat sorot matanya, seperti melihat seseorang yang tahu waktunya sudah habis. Bukan marah, bukan heroik, bukan gagah, tapi kosong, takut, gugup, dan rakyat Indonesia bukan bodoh. Kami bisa membedakan antara keberanian dan kepanikan. Dulu dia bilang, saya bela rakyat. Tapi ketika dia dilaporkan Jokowi, dia malah bilang, saya cuma mengungkap kebenaran. Pertanyaannya, apa kamu siap dengan konsekuensi dari kebenaran versi kamu sendiri? Kalau jujur, kenapa takut? Kalau benar, kenapa lari? Apakah ini perjuangan atau cuma pelarian dari keadilan? Semoga saja dalam waktu dekat, Roy Suryo dan Tifa Muslihat bisa tampil modis dengan baju Shopee, warna oranye cerah, ukuran pas, aksesoris lengkap, cocok untuk tampil di ruang tahanan yang elegan. Ini bukan soal Roy Suryo saja. Ini soal wajah politisi Indonesia yang terlalu lama bermain api, tapi tidak siap terbakar. Kami, generasi muda, tidak minta politisi yang sempurna. Kami hanya ingin mereka berani bertanggung jawab, bukan mencari sandaran ketika skenario gagal. Roy Suryo, jika ini adalah kebenaran yang kamu perjuangkan, maka biarkan hukum berjalan. Karena jika kamu yakin berdiri di sisi terang, kamu tidak akan pernah takut pada gelapnya penjara. Kami tidak menari dalam panggung politik, tapi kami bersuara agar rakyat tidak lagi dibohongi oleh wajah-wajah lama yang kini mulai kehilangan topengnya.